Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam kepada teman-teman sekalian dan juga selamat pagi kepada ibu dan teman-teman lainnya yang nantinya akan menonton video presentasi dari kelompok 2. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rezi Amanda dengan NIM 21053104. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membahas case studi 2 yang tentang yaitu PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari yang pertama yaitu Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 21053059 dan yang kedua Kiki Karisma Putri dengan NIM 21053076. Yang ketiga M. Fobila Seprianda dengan NIM 21053079 dan yang keempat Muhammad Ilham Prima Putra dengan NIM 21053087 dan yang terakhir Tiara Mahardika dengan 21053109. Baiklah, pada presentasi hari ini kami akan mempresentasikan tentang studi case yang mana di dalamnya terdapat 6 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab dan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa penyebab utama terjadinya kerugian pada PT Dirgantara Indonesia. Jawabannya adalah PT Dirgantara Indonesia merupakan industri pesawat terbang pertama di Indonesia yang didirikan oleh Presiden ketiga Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie pada 23 Agustus 1976. PT Dirgantara Indonesia sebagai salah satu BUMN berperan untuk memproduksi pesawat yang diharapkan akan menjadi primadona ekspor non-migas untuk masa yang akan datang. Titik break even maupun mampu memberikan gambaran berbagai tingkat volume penjualan dan hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan tersebut. Kemampuan untuk melihat kemungkinan inilah bermanfaat untuk analisis perencanaan laba di masa yang akan datang. Akan tetapi, PT Dirgantara Indonesia belum menggolongkan biaya-biaya produksi pesawat, baik itu biaya variabel atau variabel cost maupun biaya tetap atau fixed cost. Selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia belum menentukan analisis break-even point atau BEP. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah sebab perusahaan tidak bisa menentukan kapan memperoleh titik impas atas produk. Berdasarkan data laporan keuangan 2019, PT Dirgantara Indonesia tidak menjelaskan penggolongan biaya tetap dan biaya variabel, namun hanya menggambarkan biaya secara umum. Akibatnya perusahaan tidak mampu menentukan analisis break-even point. Sebab itu PT Dirgantara Indonesia tidak mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian, serta tidak mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dikarenakan PT Dirgantara Indonesia tidak memiliki gambaran terkait tingkat volume penjualan. Oknum yang bekerja di PT Dirgantara Indonesia bisa melakukan korupsi besar-besaran tanpa ketahuan, karena itu PT Dirgantara mengalami kerugian. Sekian dari saya. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang pertanyaan pertama tentang PT Dirgantara oleh Aulia Rahmadatul Yandra. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh Kiki Karisma Putri. Kepada Kiki kita persilakan. Baiklah, saya Kiki Karisma Putri akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana kondisi laporan keuangan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2019. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang penting dalam aktivitas bisnis, sehingga diharapkan para pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan akan memberikan dampak yang beragam tergantung dari pemahaman para pelaku usaha. Tentu saja para pelaku usaha tersebut mengharapkan yang terbaik bagi usahanya, baik dalam kinerja maupun keberlangsungan usaha.
Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas. Permasalahan keuangan ini berdampak terhadap keberlangsungan usaha. Perusahaan tidak berada di posisi yang sama, melainkan bertransisi ke tahapan-tahapan selanjutnya. Apabila kinerja semakin buruk, maka kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Namun, jika kinerja perusahaan membaik, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangannya. Pada tahun 2019, PT Dirgantara Indonesia berhasil menjual 17 unit pesawat dengan harga jual senilai 150.239.496.356 rupiah, di mana total biaya tetap dan biaya variabelnya adalah sebesar 106.929.727.125 rupiah. Itu total dari biaya tetap sebesar 66.924.190.125 rupiah dan biaya variabelnya sebesar 40.5.537.000 rupiah. Rasio pendapatan sebesar 98,43% dengan pendapatan bersih PT Dirgantara Indonesia adalah sebesar 2.447.023.251.927 rupiah. Ini menunjukkan kondisi laporan keuangan pada PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2019 berada dalam siklus yang baik. Grafik penjualan pada PT Dirgantara Indonesia mengalami peningkatan. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fobila Septiana. Baiklah, saya M. Fobila Septiana dengan NIM 210530079 akan menjawab soal pertanyaan nomor 3, yaitu apa hubungan variabel dan fixed cost dengan BEP. Berdasarkan definisinya, biaya variabel dan fixed cost dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Dalam analisis BEP PT Dirgantara Indonesia, biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi material konsumsi, tunjangan di luar daftar gaji, publik relasi, pemanasan atau tenaga, perawatan personil, perjalanan dinas, beban personil, kebersihan, dan beban lain-lain. 2. Biaya tetap atau lebih sering dikenal dengan fixed cost adalah biaya nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Dalam analisis BEP PT Dirgantara Indonesia, biaya tetap dikelompokkan menjadi beban personil dan gaji, jasa bank, pajak reparasi, dan pemeliharaan, asuransi cetak tulis, sewa gedung, dan komunikasi. Sehingga, dalam analisis BEP PT Dirgantara Indonesia, hubungan antara biaya fixed cost dan variable cost terhadap BEP adalah sebagai biaya produksi atau sebagai komponen terbentuk dalam penganalisis serta menentukan nilai BEP. Itu adalah penjelasan dari untuk nomor 3 oleh Fobila Septiana. Untuk penjelasan nomor 4 akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham kita persilahkan. Baiklah, saya Muhammad Ilham Prima Putra dengan NIM 210590087 ingin menjelaskan tentang kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan PT Dirgantara Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan perusahaan dan apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam mengatasi masalah keuangan pada PT Dirgantara Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia yaitu untuk mengatasi masalah keuangan dengan melakukan pengendalian, manajemen, dan strategi agar tetap produktif selama menghadapi pandemi. Salah satunya pihak manajerial menerapkan kebijakan work from home bagi sebagian karyawan
dan sebagian karyawan lainnya tetap melakukan produksi pembuatan pesawat dengan menjaga jarak dan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah peredaran virus COVID. Dengan begitu, kegiatan PT Dirgantara Indonesia akan tetap berjalan efektif dan efisien serta mampu bertahan di tengah masa pandemik sekarang ini. Selain strategi pencegahan penularan di lingkungan perusahaan, PT Dirgantara Indonesia juga membuat strategi kerjasama dan strategi produksi agar tetap produktif di masa pandemik ini, di mana PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya yaitu di ITB. Kerjasama ini mampu berkontribusi memproduksi ventilator. Strategi produksi pembuatan ventilator ini bisa digunakan agar Indonesia mengurangi impor ventilator dari luar negeri yang harganya ratusan juta. Ventilator merupakan alat bantu pernafasan untuk pasien yang mengalami gagal nafas. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga memiliki strategi pemasaran yang tepat, sehingga hal tersebut dapat menjadi penunjang keberhasilan yang diraih oleh perusahaan. Strategi perusahaan tersebut selalu diperbaharui setiap awal tahun agar mekanisme strategi pasar yang lama dapat selalu mengikuti perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar. Alur tahapan penyusunan strategi pemasaran PT Dirgantara Indonesia dimulai dengan menyusun segmenting, targeting, positioning atau disingkat dengan STP. Lalu mendeskripsikan kegiatan pemasaran dengan menerapkan marketing mix, product, price, place, and promotion. Pada tahap 4P tersebut, PT Dirgantara Indonesia menjelaskan mengenai mutu merek, desain, dan spesifikasi, menghitung seluruh jumlah komponen yang dipakai, menyalurkan lewat agen penjualan di setiap negara, dan menyebarkan brosur, mengadakan pameran, serta sponsorship event. Dan dari pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran PT Dirgantara Indonesia memiliki beberapa hambatan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk menghadapi hambatan itu, PT Dirgantara Indonesia mengatasinya dengan mengadakan pelatihan kepada pegawainya dan melakukan promosi kepada pasar-pasar yang ditargetkan, dan menunjuk agen-agen di luar negeri untuk memperluas jaringan pemasaran. Dengan hal-hal tersebut, PT Dirgantara Indonesia dapat terus bersaing di tengah banyaknya kompetitor yang baru bermunculan. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi dalam memproduksi ventilator juga cukup efektif, karena hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa sistem pengendalian manajemen serta strategi organisasi yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia sudah sangat efektif dan efisien, karena selain membantu masyarakat, hal tersebut juga dapat memperkenalkan produk mereka secara lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan finansial sebuah perusahaan. Hal tersebut membuat PT Dirgantara Indonesia mampu bertahan dan tetap eksis hingga saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ilham. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu pertanyaannya yaitu, setelah menganalisis kasus yang diberikan, solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk mengatasi masalah keuangan PT Dirgantara Indonesia? Menurut pandangan saya, seperti yang sudah diketahui dari kasus tersebut, diketahui bahwa perusahaan tidak mencantumkan biaya-biaya produksi sehingga menimbulkan beberapa masalah. Nah, saran atau solusi yang dapat saya berikan terhadap kasus PT DI ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kasus pesawat jenis NC-212 yang merupakan pesawat penumpang sipil dan militer yang dirancang untuk keperluan kemiliteran, disebutkan bahwa pada saat proses produksi dan pemasaran tidak adanya penggolongan biaya variabel ataupun biaya tetap.
Dan juga PT Dirgantara Indonesia juga tidak melakukan analisis break-even point atau BEP, sehingga hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat menentukan titik impas produk. Jadi sebaiknya dilakukan pengecekan ulang dan mendata semua keperluan seperti apa saja pengeluaran yang telah dilakukan terhadap kegiatan di atas, sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian. Juga diharapkan agar karyawan ataupun individu yang bekerja di dalam PTDI bisa melakukan analisis yang sangat diperlukan datanya. Yang kedua yaitu, apabila terjadi kerugian pada perusahaan tersebut bisa mengajukan permintaan bantuan dana terhadap pemerintah, yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan produksi dan juga untuk pembaharuan teknologi yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap pesawat yang akan diproduksi. Yang ketiga yaitu, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan institusi atau perusahaan yang lebih maju, sehingga nantinya terjadi proses transfer teknologi yang mana proses tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap kedua belah pihak, dan juga bisa mempelajari teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut lebih maju. Yang keempat yaitu, kepala atau petinggi perusahaan dapat menyampaikan kondisi perusahaan kepada para bawahan, sehingga nantinya karyawan juga mengetahui karakteristik perusahaan. Nantinya diharapkan pegawai muda yang potensial di dalam perusahaan bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Baiklah, itu sekian penjelasan untuk pertanyaan nomor 5 dari saya. Yang terakhir, pertanyaan yang ke-6 akan dijelaskan oleh Tiara Mahardika. Kepada Tiara Mahardika, kita persilakan. Baiklah, pertanyaan terakhir akan dijelaskan oleh saya, Tiara Mahardika. Pertanyaannya yaitu, berikan solusi bagaimana PT Dirgantara Indonesia menjadi perusahaan BUMN yang mampu meningkatkan ekspor non-migas dalam bentuk pesawat terbang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Penjelasannya yaitu, pemberian fasilitas penugasan khusus ekspor kepada PT Dirgantara Indonesia merupakan realisasi dari Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 512 KMK 08 tahun 2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 649 KMK 08 tahun 2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor pesawat udara. Penugasan khusus ekspor merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong industri strategis nasional melakukan ekspor ke negara-negara non-tradisional. Kinerja ekspor industri nasional sangat penting bagi peningkatan nilai neraca perdagangan. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor baik dari sisi volume ekspor maupun pasar tujuan ekspor. Dukungan yang diberikan LPEI kepada PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu bentuk strategi untuk menunjukkan bahwa produk pesawat buatan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara. Dengan dukungan dari LPEI, PT Dirgantara Indonesia telah berhasil memproduksi dan mengirimkan pesawat CN235 sebanyak 69 unit untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dari total sebanyak 280 unit populasi pesawat CN235 series di dunia, saat ini PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat CN235. Inilah solusi yang bisa digunakan agar PT Dirgantara menjadi perusahaan BUMN yang mampu meningkatkan ekspor non-migas dalam bentuk pesawat serta meningkatkan pendapatan negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman sekalian, itu adalah presentasi dari kelompok 2 Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia. Untuk pertanyaan atau ada yang kurang jelas, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di forum diskusi ataupun grup WhatsApp
grup WhatsApp kelas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.